Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah ciri getaran yang bertema mendeteksi kerusakan pada turbin. Kelompok 4 yang terdiri dari Michael Jackson, Lefran Arianov, Bima Julianto, Raja William Mulya Sidabalok. Turbin uap merupakan sebuah mesin yang menggunakan media berupa uap air sebagai penggeraknya dalam mengkonversikan energi panas menjadi energi listrik. Berdasarkan pada sebuah makalah turbin uap yang disusun oleh kumpulan mahasiswa Institut Sains dan Teknologi, dapat disimpulkan bahwa turbin uap merupakan suatu alat yang dapat digunakan sebagai sumber pembangkit energi listrik, industri, dan transportasi. Bagian-bagian pada turbin uap. Pada sebuah turbin uap terdapat beberapa bagian penting pembentuk mesin yang terdiri dari subshell, terdapat di antara poros dan casing turbin. Dengan menggunakan sistem labyrinth seal, subshell pada turbin uap berfungsi untuk mencegah uap air serta udara masuk melalui sela-sela poros dan casing karena perbedaan tekanan. Turbin bearing. Dengan menggunakan jenis bantalan truss bearing, journal bearing maupun kombinasi, turbin bearing berfungsi untuk menahan berat dan diam komponen rotor. Balance piston berfungsi untuk melawan gaya reaksi yang dapat menghasilkan gaya aksial pada sisi belakang silinder pertama turbin. Turbin stop valve berfungsi dalam mengisolasi turbin dari pemasukan air dalam keadaan darurat. Turbin control valve berfungsi dalam mengontrol masukan uap air agar sesuai dengan sistem kontrol. Turning device berfungsi untuk mencegah distorsi akibat sebagai proses seperti pemanasan atau pendinginan yang tidak sesuai pada rotor. Penyebab terjadinya vibrasi pada turbin uap. Vibrasi atau getaran yang ditimbulkan oleh peralatan yang berputar semisal motor, pompa, fan, dan sejenisnya akan memberikan petunjuk tentang kondisi dari peralatan tersebut. Apakah berada dalam kondisi yang baik atau berada dalam kondisi yang sebaliknya. Sehingga dengan adanya fenomena ini melalui peralatan yang disebut dengan vibrometer, maka akan dapat diketahui detail penyebab terjadinya anomali getaran. Tentunya setelah dilakukan dengan analisa gelombang pada data yang telah diambil atau ditangkap oleh vibrometer. Secara umum, penyebab terjadinya anomali getaran pada sebuah peralatan yang berputar adalah unbalance atau imbalance, misalignment atau vibration measurement. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan pada getaran. Yang pertama itu unbalance atau imbalance. Unbalance adalah terjadinya pergeseran titik pusat massa dari titik pusat putarnya, sehingga akan menimbulkan getaran yang tinggi. Besarnya amplitudo getaran sebanding dengan besarnya putaran, merupakan kuadrat dari putarannya. Jadi unbalance di sini yaitu pada saat benda berputar, perputarannya itu tidak sempurna, tidak pada poros yang semestinya. Jadi pada saat berputar itu akan terjadi sedikit getaran, sehingga akan saat berputar itu akan membentuk suatu sudut tertentu yang tidak sesuai dengan porosnya. Maka kalau secara bahasa kita itu bisa disebut dengan timpang atau gondal-gandil pada saat berputarnya. Yang kedua itu misalignment. Vibrasi atau getaran yang disebabkan oleh penyambungan poros yang tidak simetris dan besarnya tergantung dari ketidaksimetrian penyambungannya. Semakin tidak simetris penyambungan poros pada suatu peralatan, maka menyebabkan vibrasi akan semakin tinggi. Gejala vibrasi yang diakibatkan oleh misalignment hampir sama dengan gejala unbalance. Akan tetapi dengan menggunakan vibrimeter yang memadai, akan lebih mudah membedakan antara unbalance dan misalignment, yaitu dari analisa sudut pasangnya. Terdapat beberapa jenis misalignment, yaitu paralel dan angular. Misalignment pada paralel, yaitu pada saat berputar itu, porosnya itu membentuk suatu jarak yang paralel, tidak pada semestinya. Jadi ada beberapa jarak poros sehingga dia itu keluar dari garis sumbunya. Dan angular misalignment yaitu porosnya itu membentuk suatu sudut, tidak pada 0 derajat, dia itu lurus tetapi sedikit berbelok karena sudut yang ada. Itu disebut dengan angular misalignment.
Yang ketiga itu variasi beban. Beban besar atau overload pada mesin dapat menyebabkan vibrasi yang tinggi. Untuk melakukan analisa dari fenomena ini, maka karakteristik pengoperasian mesin harus dipahami. Sehingga dalam mengukur getaran dasar, baseline vibration, sangat penting untuk memperhatikan variasi getaran terhadap beban, tekanan, dan temperatur. Jadi beban yang digunakan itu akan menyebabkan suatu getaran tertentu. Jadi harus benar-benar dihitung supaya getarannya itu bisa diredam. PPT yang dilanjutkan dari kelompok saya. Yang pertama adalah clearance. Clearance adalah kelonggaran yang punya karakter penampilan vibrasi yang khusus, yaitu ketika dilakukan resonansi, analisa spektrum akan muncul pada 1 kali RPM serta harmoniknya yang tinggi. Selanjutnya adalah resonansi. Resonansi adalah instalasi suatu mesin biasanya terdiri dari rangka, pipa, dak, dan sebagainya, di mana komponen-komponen tersebut mempunyai frekuensi yang berbeda. Yang didesain besarnya tidak boleh sama. Jika salah satu atau beberapa komponen itu sama, maka vibrasi akan menjadi tinggi atau disebut dengan resonansi. Yang selanjutnya adalah mechanical lostness, yang disebabkan oleh kerenggangan pada suatu mesin yang terjadi karena adanya kerenggangan baut, kerenggangan bearing, kerenggangan di pondasi, kerenggangan antara rotor dengan poros, dan sebagainya. Pada listrik dan generator, kerenggangan dapat terjadi pada rotor bar atau gulungan rotor maupun stator. Yang selanjutnya adalah kerusakan pada roda gigi. Masalah pada roda gigi adalah masalah yang sangat kompleks, yang dimana untuk menganalisa permasalahan ini diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Namun biasanya kerusakan gigi atau kerusakan roda gigi dapat disebabkan oleh kausan, sentuhan antara gigi yang tidak smooth, bentuk gigi yang tidak sesuai, pelumasan yang tidak baik, dan ekstritas. Yang selanjutnya adalah kerusakan pada bearing. Ada 2 jenis bearing yang memungkinkan terjadinya kerusakan, yaitu anti-friction bearing dan slip bearing. Keduanya mempunyai karakter vibrasi yang berbeda, dan juga kerusakan yang ditimbulkan berlainan. Yang termasuk anti-friction bearing ialah ball bearing dan roll bearing, sedangkan slip bearing adalah journal bearing. Yang selanjutnya adalah vibration measurement. Vibration measurement atau yang disebut dengan gerakan bolak-balik dari komponen mekanik dari suatu mesin sebagai reaksi dan adanya gaya dalam maupun gaya luar. Kasus yang dominan dalam getaran permesinnya adalah disebabkan oleh gaya eksitasi getaran yang berasal dari mesin tersebut. Contoh sensor vibrasi yang biasa digunakan adalah Velocity 5485C dengan menggunakan kumparan suspensi tanpa gesekan. Sensor ini memberikan hasil pengukuran vibrasi yang akurat dan dapat diulang-ulang hingga rentang amplitudo dan frekuensinya yang sangat luas. Sensor-sensor ini dibuat untuk bekerja terus-menerus pada suhu yang sangat tinggi. Cara pendeteksian sensor vibration. Cara pendeteksi sensor vibration antara lain. Yang pertama, dengan menggunakan ohmmeter, kabel transducer dicek untuk mengetahui bahwa transducer terhubung dengan panel dan hanya terhubung ke panel yang bersesuaian dan tidak terhubung dengan yang lain. Yang kedua adalah menghubung singkatkan 2 input terminal dari sebuah seismic vibration transducer di terminal card atau sering disebut TBQB. Kemudian dicek bahwa pada layar tampil pesan peringatan berupa vibration transducer fault. Setelah itu jumpernya dilepas, reset, dan cek bahwa peringatan sudah tidak tampil kembali. Salah satu dari ujung vibration transducer tersebut diputuskan dan dicek bahwa pada layar tampilan pesan peringatan berupa vibration transducer fault. Pasang kembali konektor, kemudian reset alarm, kemudian ulangi langkah 1 hingga ke 5 untuk sensor vibrasi yang lain. Terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam.